نواصل درسنا في كتاب منظومة القواعد الفقهية وشرحها لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أين وصلنا؟ بيت ثاني ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. Subhanallah. Baik. Ketika kita baca syarah Syekh rahimahullah ini membuka ya cakrawala berpikir kita. Ini satu bait saja tentang nikmat beliau urai luar biasa. Imam ini. Perhatikan coba lihat ya. Hadza bayanun li si'ati fadlihi. Wa atayahu asy-syamilati li jami'i khalqihi. Fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata 'ain. Coba lihat. Luar biasa kalimat ini. Dalam sekali ya. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah di sini. Semua makhluk. Ya. Tidak ada yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun sekejap mata. Ya, kita sakit pun ya nikmat. Ya, jalan terus ya. Ada obat, ada dokter, kita masih bisa bernapas. Ya, walaupun mungkin pakai selang oksigen ya enggak, nikmat itu toh. Nikmat tak? Nikmat. Semua makhluk enggak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah tundukkan untuk dirinya semua yang di langit dan di bumi. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu coba lihat kecanggihan teknologi, ya. Ada roket, ada internet, ada satelit, ada begini. Ya, ada jaringan 4G, 5G. Sudah mau 5,5 nih? Berapa? Mau 6 nih? Atau baru 5? Kalau teknologi cepat, ya. Murojaah. Bisa dipahami? Wasbagu alaihi ni'amahu adh-dhahira wal batinah wa la yumkinu ta'dalu ni'amihi. Subhanallah. Ya, tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini saja sudah kurang kita. Ya. Jadi coba bayangkan bagaimana kita sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saja kita tidak bisa hitung. Jadi wajar Allah tutup dengan firman-Nya. Firman-Nya ini wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya, tidak bisa kita bersyukur dengan kesyukuran yang sebenarnya. Dan hitung nikmat saja tidak bisa. Paham ini? Banyak nikmat yang kita tidak bisa rinci. Paham ini? Di sini beliau sebutkan walakinnahu radiya man syakara ni'amahu. Apa dalilnya? Abu Zakaria, Allah ridha terhadap orang-orang yang bersyukur. Saya sebutkan pekan lalu. Murojaah, ingat ya, pelajaran sekarang ini pelajaran murojaah. Ya, murojaah walaupun sedikit kita baca, kita murojaah. Begitu ayatnya. Wa in tashkuru yarallahu lakum. Ini sudah hafal ini. Hafalannya ini Abu Zakaria ini digontang, ya. Wa in tashkuru, surah apa itu? Az-Zumar. Sebelah kanan kiri. Itu saya katakan ya. Malas murojaah, jarang murojaah. Wa in tashkuru yarallahu lakum. Itu yarallahu memang pendek karena dia majzum sebagai jawab syarat. Wa in tashkuru sudah dibuang nunnya, hadfun nun. Jika kalian bersyukur maka yarallahu lakum. Allah akan ridha kepada kalian. Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha atau yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Dalam hadis sahih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda, betul-betul ridha kepada seorang hamba yang ketika dia makan sebuah makanan dia puji Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah telah makan atau dia minum minuman dia puji Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan berapa? Kesyukuran diwujudkan dengan berapa cara? 3. Yang pertama, al-i'tirafi biha. Yaitu dengan mengakui nikmat tersebut. Itu dengan apa? Dengan hati. Itu tambahkan ya. Dengan hati. Maksudnya
Ini walaupun tidak ditambahkan sebenarnya kalau kita sudah paham pembahasan tentang syukur. Syukur itu dengan 3. Hati, lisan dan anggota tubuh. Syukur dengan hati ini, i'tiraf biha. Betul-betul kita akui. Ya. Ya, jangan seperti apa? Seperti korun. Ya. Ini saya dapat ini min ilmin, karena ilmuku, ilmu yang aku miliki. Nah, ini kesombongan. Tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari awal diingatkan bahwasanya semua nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari ini. Ya, ini paham ya? Yang pertama, syukur dengan hati itu bil i'tiraf biha. Yang kedua, syukur dengan lisan. Caranya apa? Wat tahadduts biha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini banyak yang hafal surah Al-Duha tapi tidak tahu faedah ini. Banyak. Ya. Kita sendiri pun sudah hafal dari kecil, dari muda hafal Al-Duha tapi ya faedah ini kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ternyata perintah fil amr ceritakan nikmat ya Rabbmu, bukan untuk bersombong tapi untuk syukur. Alhamdulillah sudah melamar rezeki. Ya, sedikit lagi ya hari H misalnya besok. Oh ya, ini domba-domba mi orang ya. Besok mau akad nikah nih. Ya, kita cerita bukan bersombong. Ya, paham ini? Tapi untuk bersyukur. Atau dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota tubuh. Itu apa? Di sini sebutkan wasarfiha fi taatillah. Itu dengan menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat waktu luang, ya, nikmat kesehatan. Ya, lihat anak muda sekarang, ya. Ada waktu kosongnya, lari misalnya. Misalnya. Sehat-sehat misalnya. Ya enggak? Dosa dan maksiat, perkara sia-sia, tidak berguna. Paham ini? Tidak ada kerjaannya, pergi begal, tidak ada kerjaannya, pala, pajak-pajak, minum, itu. Ya. Paham ini? Itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan nikmat itu, semua nikmat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata. Ya toh, kita punya nikmat mata. Lihat ayat-ayat Allah kauniyah. Paham ini? Antum lihat gunung, ya, kokohnya itu nanti akan berjalan, itu hancur itu gunung itu yang antum lihat sebelah timur itu. Paham ini? Semua rata nanti, rata. Rata di pada mahsyar nanti. Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Paham ini? Tidak ada cekungan ke bawah, tidak ada yang naik ke atas, semua rata nanti. Paham ini JF semua, ini kanal semua rata semua. Bisa paham ini? Nah, itu berpikir, antum gunakan mata, nikmat mata untuk baca kitab, belajar agama. Pendengaran juga begitu. Ya, paham ini? Ini telinga yang pakai untuk dengar musik. Ya, paham ini? Pada dengar ceramah, dengar nasihat. Ya, ya, kalau musik khusyuk dia dengar. Ya, kalau murattal tinroy. Ya, ini paham ini? Ini bahaya. Paham ini? Sudah dosa, khusyuk lagi. Baik. Ini nikmat ya. Ini baru mata, telinga dan semua. Ini tangan ya, jangan macam-macam ini tangan. Apa kata Syekh? Sebagai kesempurnaan pembahasan ini, wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asi. Ini sebenarnya sama dengan yang ketiga. Jangan dia menggunakan sedikit pun dari nikmat Allah untuk membantu dirinya dalam melakukan maksiat. Ini tangan ini, Abdurrahman. Ini tangan jangan dipakai macam-macam, Abdurrahman. Pakai jempolnya, mirimnya HP-nya begini, membelalak nih. Waktu 3 begini, ya, atau dia khusyuk begini, ini tangan kan dipakai pegang HP toh, ini tangan dipakai mencuri, make luka, boleh. Ini nikmat tangan ini, banyak orang tidak ada tangannya. Pernah lihat orang tidak ada tangannya? Karena itu potong, ya. Itu nikmat itu, ya. Jangan disalahgunakan, ya. Dipakai untuk dosa dan maksiat. Ini Syekh subhanallah ini. Dalam sekali itu kita memang sengaja berlama-lama, ya, walaupun tidak ini sebagai mimbabi nasihat lana walakum.
Ini nasihat untuk kita. Itu yang kita kadang ini satu halaman begini sudah bisa jadi daurah sebenarnya. Ya, khususnya untuk teman-teman santri ini banyak-banyak bersyukur. Saya katakan nikmat, apa kata Syekh tadi? Pesannya wasarfiha, wasarfiha fi taatillah satu. Tambah wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asi. Pegang itu, hafal itu insyaallah. Antum tentram. Ya, berkah itu nikmat. Betul. Pegang ini dua ini. Ya. Ada nikmat kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu, yang kedua jangan coba-coba pakai itu nikmat untuk bermaksiat. Jangan coba-coba. Paham ini? Bisa paham ini? Oleh karena itu, ayat yang sering dipakai latihan ceramah oleh teman-teman, la in syakartum la azidannakum. Biasanya berhenti di situ. Apa lanjutannya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu, jangan lupa lanjutannya. Ya syukur ya tambah. Jadi kalau kufur tidak bersyukur. Nah, ini kan lawan dari ini semua berarti tidak bersyukur. Syukur toh? Inilah kesyukuran. Berarti lawannya lawannya berarti kufur. Inilah kesyukuran. Berarti kalau kita tidak wujudkan ini, itulah kufur nikmat. Apa ancaman Allah? Inna adzabi lasyadid. Jadi jangan heran kalau nikmat banyak, tapi ketika digunakan pada perkara dosa dan maksiat itu hampa itu nikmat. Ya, tidak berbobot. Paham ini? Ya, itu banyak. Orang mungkin kalau orangnya bersyukur dapat 1/10 dari apa yang dia dapat sudah ngorok dia tidur, saking tenangnya hidupnya. Tapi dia luar biasa berkali-kali lipat. Tapi ini kadang di sini cacat dia. Ya, cacat di sini. Tidak i'tiraf, tidak tahaddus, ya tidak memuji Allah, tidak dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah, bahkan dia gunakan untuk bermaksiat. Banyak uangnya pakai beli sabu-sabu. Ya, pakai berzina, sewa ini, sewa itu. Alhamdulillah. Paham ini? Ini hendaknya jadi renungan bagi kita ini santri ya. Yang 3 ini dicatat ya. Jadi 3 ini, yang ketiga itu diperkuat dengan wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asih. Termasuk nikmat HP. Ya. HP nikmat atau tidak? Najib. Nabil. Nikmat atau tidak Nabil? Motor nikmat atau tidak? Ini. Motor pergi balap-balap ngawur. Mati kau nanti. Itu dapat dikasih motor bagus-bagus, pilih racing, ganti knalpot, ganggu orang, dolimi orang, tes ilmu, lawan polisi, ya sudah. Siapa ini? Itu tidak bersyukur itu. Itu motor jangan dipakai salah, ya nikmat itu. Semua antum ini rumus. Semua antum hitimbang dengan ini. Nikmat mati saya katakan nikmat HP, nikmat tak Rudi? HP ini. Nikmat. Apa dipakai salah ya? Tunggu mi. Hang itu. Hah? Kalau bukan hang HP-mu, kamunya yang hang. Betul ini subhanallah, antum lihat aja, lihat diri antum atau orang lain. Ya, dan saya yakin kayaknya sudah pengalaman sudah. Ya, pas kita terlalu banyak HP, matanya sudah mulai lain, mungkin terlalu banyak dosa dilihat. Ya, sudah begini. Ya, terus sudah mulai sakit-sakit kepalanya. Bisa jadi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi tolong banyak di murojaah. Kita lanjut, silakan. Jadi semua pelajaran itu sebagaimana guru-guru kita dahulu juga, itu mereka sambil ngajari sambil nasihati kita. Jadi kalian jangan ada yang komplain ya, ini bukan daurah. Kalau daurah fokus ke materi memang betul. Tapi kalau kita sendiri di pelajaran-pelajaran khusus seperti guru-guru itu sambil jalan, sambil dia marahi kita. Ya, sambil dia ingatkan kita, tegur kita. Semua yang berkaitan dengan santri biasanya di pembahasan dia ingatkan sambil jalan. Ya, sambil jalan. Ya, bahkan sambil jalan juga menghantam. Ya, al-dhalal wal bid'ah. Paham ini sambil jalan, bukan kerjaan utama kita. Bisa paham ini? Jadi banyak nasihat biasa di sela-sela pembahasan pas dengan kita, pas dengan santri itu diuraikan. Itu kebiasaan kita ambil dari guru-guru kita juga. Paham ini? Baik. Ayo baca. Ayo qra.
قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. Terjem. Kemudian salawat serta salam yang terus menerus kepada Rasul dari suku Quraisy yang sang penutup para nabi, dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang terbaik, orang-orang terbaik. Al-barar jamu bar. Jamu bar. Al-bar. Barun itu isim fa'il. Al-barar jamaknya. Yang mendapatkan kedudukan tingkatan yang terbangga, yang kebanggaan. Ya, yang membanggakan, fakhar. Yang yang mulia. Kemudian lanjut. Faqala asy-syarh amma as-salatu min Allah fa hiya thana'uhu 'ala 'abdihi fil mala'il a'la fa fiha husulul khair wassalamu fihi daf'u syarri wal afat. Subhanallah, coba lihat. Salawat dan salam ya senantiasa tercurah kepada Rasul Al-Qurasyi Al-Khatam. Apa itu salawat dari Allah? Fahiya thana'uhu. Jangan antum lihat amma, setelah amma ada fa. Ini pelajaran Durusul Lughah. Dan tentunya ya asalnya ada di kitab-kitab nahwu. Cuma karena kita ya RBA 2, RBA 3 tamat Durusul Lughah, jadi kita ingatnya di Durusul Lughah. Paham ini? Ya. Jadi ini yang begini yang di Durusul Lughah itu antum pasti akan dapati di kitab-kitab nahwu, pasti. Semua faedah nahwiyah yang antum dapati di Durusul Lughah dan kitab-kitab manapun pasti induknya di mana? Kitab nahwu. Ya, cuma karena kita sudah pelajari jadi kita ingatnya ke situ, ya. Jadi jangan terlalu gulu ini Ustaz terhadap anu ya, jangan. Jadi amma ba'du fa inna asdaqal hadits ya amma as-salatu minallah fahiya. Tidak paham ini? Baik. Ya, salat dari Allah adalah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya fil mala'il a'la, di al mala'il a'la. Itu di kumpulan majelis para malaikat al-muqarrabin. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Misalnya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indaih. Ini disebut, maksudnya disebut dengan kebaikan, dipuji fi man indahu, pada malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha husulul khair. Dari salawat ini, pujian Allah kepada hambanya fil malail a'la, ini terwujud kebaikan-kebaikan. Bisa paham ini? Ini salawat. Ma'salamin daimi. Ma'salamin itu wassalamu, yaitu salam. Ya, kita bukan salawat saja ya. Sallallahu alaihi wasallam. Salam ini salam, ya. Taslim. Bisa paham ini? Wassalamu fihi daf'u syarri wal afat. Dan assalam, kita salawat dan salam kepada Nabi, padanya terdapat daf'u syarr, menolak ya seluruh kejelekan dan afat. Bisa dipahami? Ya, tergabung ya, salawat dan salam luar biasa. Salawat dengannya terwujud kebaikan, husulul khair, dan salam terwujud dengannya daf'u asyarr wal afat. Subhanallah. Terus war rasul sudah? War rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dan ar-rasul adalah orang yang diberi wahyu kepadanya dengan sebuah syariat. Wa umira bi tablighihi, dan diperintah untuk menyampaikan syariat tersebut. Oleh karena itu, antum perhatikan di pelajaran usul fit tafsir, ketika Nabi diangkat menjadi rasul, apa yang turun? Ayat yang dengannya Nabi diangkat menjadi rasul. 5 ayat pertama dari surah Al-Mudaththir. Apa di situ anunya? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya, wahai orang bersinur, bangkit, fa'anzir, kemudian beri peringatan. Ya, jadi umira bitablighi. Berbeda di Al-Alaq. Ya, belum ada perintah tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Belum ada perintah.
Untuk apa? Menyampaikan. Di sini kum fa'andir, luar biasa. Paham ini? Oleh karena itu wa ursila bil muddatsir. Ai bil ayatil al-khamsah al-ula min surah al-muddatsir. Terus الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. al-khatam ini makna yang benar yang disebutkan oleh Syekh. Ya, tidak seperti orang-orang Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, katanya khatam itu apa yang paling mulianya, yang paling apa hebatnya. Jadi mereka mengatakan tidak dinafikan adanya nabi setelahnya. Itu dari mana itu makna, saudara? Paham ini? Makna yang benar disebutkan oleh Syekh, alladzi khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dahu. Itu al-khatam itu yang Allah tutup dengannya para nabi dan rasul. Siapa tutup? Fala nabiyya ba'dahu. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Kalau nabi saja tertutup, apalagi rasul. Karena kenapa? Setiap rasul pasti nabi dan tidak setiap nabi menjadi rasul. Kalau nabi saja ditutup, apalagi rasul, selesai. Datang nabi siapa ya? Musailam al-Kadzdzab, Al-Asad al-Ansi dan seterusnya. Ini di zaman dahulu saja ya. Nabi masih hidup, apalagi pas wafat sudah ada muncul, apalagi zaman sekarang. Ya. Apa yang kemarin dapat apa kemarin itu? Orang yang mengaku dapat telepon. Subhanallah. Luar biasa. Telepon dari mana itu? Sinyal apa? Nada apa itu? Ya, itu kalau gangguan sinyal susah memang orang. Naudzubillah. Dapat telepon apa? Diteleponkan katanya? Lebaran, la ilaha, betul-betul ngawur itu. Kesalahan, salah sambung kapan gitu ya. Ini orang-orang begini, subhanallah. Ya. Paham ini entah serius atau tidak, bercanda atau tidak, ini perkara mengerikan. Dan sebenarnya fenomena seperti ini menjadi cambukang untuk kita untuk lebih giat belajar. Betapa banyak orang di luar sana yang membutuhkan ilmu. Ya, banyak orang yang harus diajari di luar sana. Kalau kita sendiri yang sudah belajar di pondok malas-malas, bagaimana nanti? Paham ini? Banyak orang di luar sana yang butuh ilmu, butuh diajari. Ya, butuh dipahamkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kurang kejadian-kejadian begitu. Toh ada pun misalnya kejadian begitu akan terus bermunculan. Ya, tapi manusia dengan mudah bisa menyikapinya dengan sikap yang benar. Ya, bukan malah ada yang ikut. Ada pengikutnya, ini yang jadi susah. Ya, ada kesesatan, jelas kesesatannya, jelas ngawurnya, ada yang ikut. Kenapa? Itu kejahilan. Coba umat dipahamkan ilmu agama, diberi ilmu agama. Yang begitu-begitu tidak laku. Paham ini? Tidak laku. Bisa dipahami? Kapan? Ketika kita belajar, kita pahamkan ilmu kepada masyarakat, insya Allah mereka akan terbentengi dengan benteng ilmu. Dengan benteng ilmu. Fala nabiyya ba'dahu. Ini ada lafaz ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di, antum bahas pembahasan nahwu kan antum jelaskan. Pembahasan apa? La nafiyah lil jins nassan bil ihtimal. Selesai itu. Bilang nabiyya ini nakirah. Ya, kenapa nakirah? Tidak masuk ma'rifah. Nakirah dalam susunan penafian. Apa maknanya? Semua nabi tidak ada. Apa itu? Apa kabarnya? Ba'dahu atau ba'di. Jadi ini hadis ya. Tidak ada satu nabi pun. Seandainya ada sepotong nabi, sepotong juga tidak ada. Ini kan tidak ada manusia sepotong. Ya, maksudnya sepotong dalam artian ya paham ini. Kalau mungkin kaki sampai pinggang ya mungkin ada ya, tapi kalau dari pinggang sampai kaki saja tidak ada kepalanya. Bisa paham ini? Jadi tidak ada satupun nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Alun Nabi hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati fayadkhulu fihim as-sahabah fayakunu 'atfuhum 'alaihim min babi 'atfil khas 'ala al-'ammi limaziyatihim wa sharafihim bil 'ilmi an-nafi'i wal 'ilmi as-salih limaziyatihim wa sharafihim bil 'ilmi an-nafi'i wal 'ilmi as-salih apa sih itu?
Cetakannya untuk mana coba? Salah cetak. Wal amalis salih. Ilm sudah, ilmin nafi' wal amalis salih. Ya. بمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. طيب وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. Al itu diantara maknanya itu atba. Ya. Oleh karena itu dalam dalam ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari, apa lanjutannya? Walladzina tabauhum bi ihsan. Ini pegangin. Karena kita sudah jauh sekali dari generasi sahabat. Yang disebutkan al-muhajirin wal ansar. Yang lainnya diberi sifat saja. Ya. Apa itu? Walladzina tabauhum, hum kembali ke para sahabat bi ihsan. Ya, paham ini? Inilah. Itu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dini, di atas agamanya ila yaumil qiyamah. Ada ataf wa sahbihi, dan para sahabatnya. Sekarang saya tanya. Sahabat masuk kepada Ali, masuk enggak? Masuk. Berarti ini ataf apa namanya? Ramadan. Atful khasi 'ala al-'am, mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Sahabat kepada yang umum. Atful khasi 'ala al-'am. Paham ini? Atful khasi 'ala al-'am. Bisa dipahami? Begini sebutkan sini fa yadkhulu fihi mussahabatu. Maka para sahabat masuk ke dalam ini. Dalam makna apa? Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atas agamanya. Bahkan mereka orang yang paling pertama masuk. Bisa paham ini? Ya, siapa pengikutnya Nabi yang pertama? Para sahabat. Ya, paham ini? Baru tabi'in. Baik, fa yakunu atfuhum alaihim min babi atfil khasi 'ala al-'am. Sebutkan. Sehingga pengatafan hum alaihim. Ayo saudara. Ada dhamir yang sama. Abu Zakaria hum atfuhum alaihim, hum atfuhum, hum kembali ke mana? Berpikir. Atfuhum tertukar, terbalik. Ya, rusak maknanya. Atfuhum, Masya Allah. Atfuhum, hum sahabat. Saudara, kalau dikasih faedah begitu, tulis. Ya. Kalau kalian tidak tulis, nanti ketemu lagi pusing. Kerja 2 kali. Ya, jadi itu buku dibeli bukan mau dikasih biar begitu bersih. Ya. Mulus. Tidak. Tulis, apalagi awal-awal belajar, ya. Jadi atfuhum, hum apa situ? Para sahabat radhiyallahu anhum. Alaihim. Him kembali ke mana? Nih. Para nabi. Ada para nabi sih disebut, saudara. Kurang kopinya kapan? Habis kopinya. Subhanallah. Kasih 2 gelas, ya. Jam 6 1 gelas, jam 7 1 gelas. Ya. Itu dapat pahala kalian bikin kopi itu. Ya. Karena kalian bikin kopi bukan untuk cerita politik, tapi apa? Untuk belajar. Ya, ini harus ini seling-selingan supaya jangan sampai khusyuk dikira mendengar, ternyata tertutup matanya. Iya. Paham ini? Harus sering dikasih. Bisa paham ini ya? Jadi atfuhum, hum kembali ke. Jangan malas kalian ini. Ada dhamir, cari tempat kembalinya. Siapa dimaksud? Hum siapa ini? Para sahabat. Alaihim, him siapa ini? Ini dikatakan min babi atfil khas 'alal 'am. Karena sahabat lebih khusus. Masuk dalam al secara umum. Jadi atful khas 'alal 'am. Sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah masuk dalam kategori ibadah. Satu dari jenis-jenis ibadah yang sangat banyak. Maka dikatakan atfil khas 'alal 'am. Ternyata ada faedahnya. Jadi kita sebutkan tadi di tafsir Al-Muyassar. Bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan hanya bisa terwujud hanya dengan
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sombong, jangan kita takabur, jangan ujub. Ya, kita bisa belajar, ya, saya bisa mengajar, kita dapat ilmu walaupun sedikit itu karena kemudahan dari Allah, pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong kita, selesai jemaah sekalian. Siapa membantu kita? Ya. Semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya billah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Limaziyatihim wa syarafihim bil ilmi nafi'i wal amali salih. Karena maziyah, apa ini maziyah? Kelebihan, keistimewaan maziyah. Keistimewaan mereka dan kemuliaan mereka bil ilmi nafi'i wal amali salih. Karena dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Sebenarnya itu ilmu yang bermanfaat diukur dengan amalan saleh. Maksudnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amalan saleh. Nanti akan disebutkan oleh Syekh nanti rahimahullah di bait syair setelahnya. Paham ini? Wattaqal kamili, dan ketakwaan yang sempurna, alladzi aujaba lahum mafakhirad dunya wal akhirah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dengan ketakwaan yang sempurna yang itu mengharuskan untuk mereka mafakhirad dunya wal akhirah. Ya, kedudukan yang membanggakan di dunia dan di akhirat. Itu kedudukan mulia di dunia dan di akhirat. Baik. Paham ini? Terus qala rahimahullah i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul 'abda ila al-maglubi. Subhanallah. Betul-betul membuka cakrawala berpikir kita. Ya, paham ya? Kita semakin belajar, apalagi kitab-kitab dasar seperti ini, luar biasa. Ya, orang ukur nikmat itu, coba lihat ya orang, ya. Antum saja dikasih nasi padang sederhana satu kotak. Kira-kira gimana, senang enggak? Jazakallah khairan, alhamdulillah. Baik, cipuruk kepode. Ya. Dikasih kopi teori, kopter, kopi susu dingin, gratis. Kira-kira gimana? Baiknya teman, luar biasa. Jadi kalau belajar dikasih ilmu, Ustaz tanggal 8 belum berhenti. Ayo coba. Ayo kita merenung sedikit lah. Santai-santai, jangan kasih lurus-lurus sedikit punggungnya. Ini Ustaz dari ngajar, nggak ada remnya. Ini kadang offset. Ya, sudah habis waktu masih. Coba. Inilah kita dalam berpikir itu harus dirubah dari dasarnya. Ya. Para ulama dahulu itu sedih ketika gurunya berhalangan, tidak masuk, sedih. Waduh, tidak dapat ilmu dari kita. Yang mestinya dapat kan jadwalnya lah, mestinya dapat, tidak dapat. Sama itu. Yang mestinya misalnya ini rezekinya laptop proyek 100 juta, tidak jadi. Kira-kira gimana perasaannya? Ya itu kalau kita nikmat dunia gampang, ya. Nah, ini bagaimana kita melatih ini jiwa, ini sensornya peka dengan nikmat-nikmat dunia. Iya. Jangan kalau antum tidak bisa menangkap, ya. Paham ini? Melacak nikmat dunia yang Allah berikan kepada antum, itu sama aja antum dengan orang awam. Orang awam biar tidak masuk pondok, dia tak paham ini rezeki, uang dan seterusnya nikmat. Tapi kalau kita sudah belajar agama, harus cara berpikirnya lebih dari mereka. Maksudnya apa? Nikmat ilmu agama kita bisa mondok, itu syukuri betul-betul. Ini bahkan nikmat yang tidak diberi kepada semua orang, apalagi seumur antum masih muda begini, ya terdampar di sana, ya bisa memilih, ya umur antum misalnya terdampar di Gunung Lempupatan, Gunung Bawakarai, ya sampai di sana ke puncak gunung, tapi tidak pernah sampai di masjid. Ya, tidak pernah sampai di majelis ilmu. Itu bahasa saya terdampar. Kenapa itu kan? Ya. Dia punya kekuatan untuk bertahan di gelombang fitnah, gelombang ini. Saya antum, masya Allah.
Itu nikmat, ya. Paham ini? Saya ingatkan. Lam ketahuilah hudita, semoga Allah memberi hidayah kepada dirimu. Anna afdalal minan. Nah ini yang saya maksud. Sungguhnya minnah, nikmat yang paling afdal adalah ilmu agama. Nah itu, kalau antum sudah bisa, lebih senang antum dapat ilmu daripada yang lainnya, baru itu santri, masya Allah. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, antum tahu Imam Muslim atau yang lainnya mungkin saya lupa. Itu beliau meninggal karena makan kurma. Saking enaknya dia bahas hadis, dia makan kurma kebanyakan sehingga sakit perutnya meninggal. Dan banyak lagi kisah-kisah yang seperti. Maksudnya apa? Ketika para ulama sibuk dengan ilmu itu mereka lupa yang lain. Ya. Bayangkan susahnya itu belajar, pirih lah, tapi saking keluarga diingat. Anak istri jadi ingat. Bisa belajar enggak? Bisa. Atau misalnya baru mau rihlah yang dipikir, dia mande bamban lah. Iya, di sana makannya nasi campur kurma. Wah, enggak jadi. Ya, tapi kalau sudah ilmu, kelezatan ilmu, sudah bisa mengalahkan itu semua, baru. Ya, nah ada pikir mau di jalan begini panasnya apa semua diterjang. Itu nih rahasia kenapa para ulama mau menempuh perjalanan yang sangat meletihkan, bahkan mengancam jiwa mereka hanya untuk ini. Itu nggak lupa semua. Yang mereka tahu ini afdalul minan ilmun. Di sini dikasih nakirah sama Syekh. Karena beliau mau sifatkan dengan jumlah setelahnya. Ilmu yang bagaimana? Sifatkan yuzilu syakka anka wad darar. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang afdalul minan. Bukan ilmu hafal Quran apa baru luar biasa perbuatannya, tidak karu-karuan. Tidak seperti itu. Ini ilmu yang afdalul minan ini. Perhatikan, nakirah setelahnya jumlah. Jumlah ini sebagai apa? Sifat. Ilmu yang bisa menghilangkan asyak, keraguan dari dirimu, waddaran, dan kotoran. Ini baru. Jadi ilmu yang melahirkan keyakinan yang luar biasa, menghilangkan kotoran-kotoran, najis. Paham ini? Wa yakshiful haqqa lidil qulubi. Ilmu yang menyingkap kebenaran, menampakkan kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan sifat yang terakhir, ilmu yang merupakan afdalul minan wa yusilul abda ilal matlubi. Subhanallah. Ini yang harus jadi target jemaah sekalian. Ilmu ini harus bisa mengantarkan kita kepada target kita, matlub kita, apa yang kita cari. Kita cari apa jemaah sekalian? Cari surga. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Kita cari wajah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ini. Kalau ilmunya sudah begini hebatnya sifatnya, insyaallah istiqomah saja. Ya, sampai ajal datang menjemput. Luar biasa. Ya, sudah menghilangkan keraguan, kotoran, menyingkap kebenaran, nampak kebenaran, batil, hak, bahkan menyampaikan dirinya kepada al-matlub. Ya, apa yang kita cari? Pujian, sanjungan, dunia, harta, wanita, jabatan, pangkat? Tidak. Kita cari surga Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang afdalul minan yang mengantar kita ke situ. Ya kalau ada ilmu bukan mengantarkan kita ke situ malah memalingkan, itu ilmu tanda tanya besar. Ilmu apa anjir? Atau bahkan ada ilmu katanya, yang kau terlalu dalam belajar ilmu agama, stres kok. Ada ilmu agama begitu Ramadan? Dipelajari jadi stres orang? Tidak ada. Ilmu agama itu sifatnya kalau kita pelajari, semakin kita pelajari semakin bagus, semakin lurus, bukan semakin bengkok. Berarti kalau ada yang mengatakan ilmu agama kalau dipelajari semakin stres, lihat itu apa yang dipelajari. Yakin bukan agama. Para sahabat tidak pernah tercatat dalam sejarah. Ini Abu Bakar terlalu dalam, jadi tidak ada. Ini Abu Hurairah 4 tahun belajar terlalu dalam dia belajar, jadi tidak ada. Belakangan baru ada. Adalah syubhat, muncul syubhat, harus ada yang bimbing. Siapa yang bimbing? Orang sesat juga. Saya paham ini?
Baik, lanjut. وقال الشر يعني Mana kasih mati? وقال الشر يعني أن منن الله على العباد كثيرة وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. Pakai domir fasal Syekh ya. Anna minanallahi 'alal ibadi katsirah. Anugerah Allah, nikmat Allah atas hamba-hambanya, minna Allah kepada hamba-hambanya katsirah, sangatlah banyak. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa afdalu ma manna Allahu 'ala 'abdihi bihi huwa domir fasal al-ilmun nafi'. Dan karunia Allah, minna Allah yang paling afdal atas hambanya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ingat ya, ini jangan sekedar ilmu yang dibaca, tapi betul-betul diyakini dengan hati, betul-betul kita rasakan itu, jiwa kita merasakan ini nikmat. Ya, biar kalau secara teori orang hafal saja teori, tapi itu saya katakan tadi, kadang dia merasa tersiksa dengan dia belajar agama, itu kan berarti kamu tidak menikmati. Seorang minum kopi, nikmat dah kopi. Di setiap tegukannya itu ya sampai kepala, sampai enak tak? Nah, dengan nanti minum kopi tidak usah diajari, setiap nyaman sampai tetes terakhir. Iya enggak? Sampai dia habis, tambah lagi. Ya, itu kalau enak. Kalau situ ini nikmat. Tapi kalau ilmu itu belum begitu, belum. Ya. Bisa paham ini? Orang kalau nikmat itu apa? Minta tambah atau tidak? Tambah. Nak cobek lah. Ya tambah. Nak ikan keringnya tambah. Tambah 2 kali lipat. Ya, ilmu juga begitu, antum sudah ini paling nikmat yang paling afdal. Antum juga rasakan nikmat luar biasa dengan ilmu. Antum pasti minta tambah. Ya. Bahkan antum bilang, nak harus belajar ke yang mana ini. Kalau Ustaz Mudzakir yang ngajar, ya, maksudnya kualitas ya penjelasannya itu tentunya jauh. Nah, ini. Ya, pahami para ulama tentunya lebih hebat lagi penjelasan. Pergi Yaman, pergi jauh. Bukan diremehkannya di sini, bukan ya. Tapi maksudnya ini ada. Ini Ustaz Mudzakir begini. Bagaimana lagi? Misalnya, Syekh, ini ya. Pahami? Ini saja sudah enak. Kan begitu kan biasa kita rasa warkop enak tuh kopinya. Tapi ada tempat ada lagi sana jalan sana itu begini. Pergi ke sana tidak rezeki. Nanti ada waktu tunggu nih. Pergi sana saya traktir kok. Kan begitu. Ilmu juga begitu. Ilmu di Indonesia Masya Allah banyak. Di RBA ada. Di JF ada. Paham ini? Tapi ingat, jangan mencukupkan diri. Ada ilmu. Ya, di Yaman, Madinah, seterusnya para ulama, masyayikh ke sana juga. Warkop saja dicari yang bagaimana? Ramadan. Gimana ini kalian? Ya. Jadi harus itu cita-cita. Paham ini? Oleh karena itu para ulama rihlah, dia tidak mencukupkan diri. Walaupun ada sebagian ulama ya terbatas ya, atau misalnya ya kayak Imam Malik ya. Banyak didatangi Madinah dengan para ulama, ya dia sudah tidak usah rihlah, di situ saja. Baik. Kalau kita ini ya sesekali daurah syekh, daurah ya. Bagaimana mau jadi bagaimana banyak ilmunya. Tapi kalau kita yang ke sana duduk di hadapan mereka, Masya Allah. Bayangkan dia 4 tahun selesai silsilahnya, lengkap catatannya, nah hafal lah, pulang itu luar biasa. Ngajar itu faedah terus, satu kalimatnya faedah sampai akhir majelis. Amin. Baik, terus. وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النبي أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. Subhanallah, ini barometer, ukuran, patokan ilmu yang bermanfaat. Bukan sekadar banyaknya hafalan, cerdas, IQ, ya kalau ngajar penuh papan tulis, gambar ini, gambar itu, tulis itu, ngalor ngidul. Katanya cerdas luar biasa, tinggi begini, hebat. Ini ukuran ilmu yang bermanfaat, tidak usah jauh-jauh, saudara. Alamatu kaunil ilmi nafi'an ma dzukirat atau ma dzakartu minan nawm. Bisa 2.
ma dzukirat atau ma dzakartu. Ya. Dzukirat karena kenapa? Hiya kembali ke alamah, ya toh. Ma dzakartu karena syai' syarah, syai' karang, ya toh. Dia yang karang, dia yang syarah. Bisa dua, ma dzakartu atau ma dzukirat. Apa yang aku sebutkan atau apa yang disebutkan dari nazam syair. Apa itu? Alamat ilmu bermanfaat annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menghilangkan, membersihkan hati dari dua perkara. Apa itu? Wa huma asyubhat wasyahwat. La ilaha illallah. Betul-betul anugerah besar ilmu ini jemaah. Ilmu bermanfaat itu menghilangkan syubhat. Yuzilu anka syakka. Ya. Yang syubhat bisa menjadikan kita ragu. Ya. Wasyahwat itu wadar. Ya. Wadar. Jadi asyakkas itu asyubhat, ad-daran asyahwat. Ya. Jadi jangan cukup ini santri luar biasa kalau bantah lebih dakwah tapi syahwatnya juga masih los. Ini berarti ilmunya ya ada manfaatnya tapi belum full. Kan begitu. Kan saya sudah bilang ilmu yang bermanfaat dua bersihkan, bukan satu saja. Kalau cerita lebih pas berduaan dengan anunya. Bisa paham ini? Jadi dua dia bersihkan apa? Syubhat dan syahwat. Paham ini? Apalagi kita anak muda, ya, laki-laki. Ma taraktu fitnatan ba'di adhar 'ala rijal minan nisa. Kalau belajar masyaallah ini faedah. Pas anda baku chat sama akhwat. Subhanallah. Syahwat itu saudara. Iya. Kalau memang mau bunting kok. Halal toh. Kenapa apa salahnya? Aib ke itu menikah? Enak. Pahala. Panaimu ada niwamu. Itulah ilmunya mas. Apa antum pikir? Ilmu kita sudah tahu ilmu ini haram. Saya baku ini itu mengantar kepada zina. Wala taqrabuz zina. Ya, apalagi sudah tanya-tanya, sudah makan, sudah apa aku tahu sudah makan itu pikir kok di bawah. Masa? Amin. Ya kan? Itu karena tidak sadar. Ya, belajar tapi belum bersih nih dari. Mungkin syubhat ya, bolehlah. Ya, wanita ini syubhat ini tidak boleh ini apa batin, ya. Tapi satu ini kadang, ya. Titik lemahnya satu. Bukan hanya kita, akhwat juga begitu, sama. Pas baku dapat kacau. Ya, ini yang susah kalau baku dapat, ya. Yang macet dan yang di-chat baku dapat. Sudah. Ya terlempar di mall, terlempar di mana bioskop. Terus wasyubhatu turidu syakka wasyahawatu turidu daranal qalbi wa qaswatahu wa tutabbitul badana 'anil ta'ah. Itu tadi asyak apa? Asyubhat. Ad-daran asyahwat. Kan saya bilang tanda ilmu yang bermanfaat ada di nazam. Saya sebutkan atau disebutkan di bait syair. Nah, kita tidak dapat syahwat dan syubhat. Ada enggak lafaz syahwat syubhat di syairnya ada enggak? Tidak ada. Tapi ada asyak. Ada ad-daran. Ini syak ini yang dimaksud apa? Syubhat. Ad-daran asyahwat. Beliau jelaskan di paragraf selanjutnya. Fasyubhatu turithu syak. Maka syubhat itu mewariskan syak. Ini penyakit ngeri jemaah sekalian. Al-Quran saja turun ayat yang pertama di surah Al-Baqarah atau ayat setelah Alif Lam Mim ayat kedua. Apa Allah sebutkan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun kepada. Kalau kita sudah kena penyakit ini, kita bahkan sampai ragu kepada Al-Quran, bisa kafir kita. Naudzubillah. Ngeri. Ya. Karena Al-Quran apa? Disifati la raiba, tidak ada keraguan. Semua ilmu keyakinan ilmu sempurna sih. Keraguan, naudzubillah. Ya, ini syubhat dan bertahap dia kadang enggak langsung begitu. Masa ustaz kita? Iya, masa. Iya. Ya, kalau kau kena penyakit ini tunggu. Bisa paham ini? Ini satu syubhat. Wa syahwat turithu daranal qalbi wa qaswatahu.
Adapun syahwat akan mewariskan, melahirkan darun al-qalbi, kotornya hati, wa qaswatahu, dan kerasnya hati. Ya, paham ini? Sudah? Tidak. Yang ketiga, wa tusabbitul badana 'anil ta'at. Dan akan menjadikan badan itu berat, lambat dari melakukan ketaatan. Jadi memang luar biasa ini Syekh rahimahullah. Luar biasa. Nih kalau kita mau ukur-ukur kenapa kita kadang malas beribadah, ya. Malas ya puasa sunnah, malas qiyamul lail, malas ini ya mungkin biasa jadi karena dosa. Ini Syekh sudah ungkap. Syekh sudah ungkap tusabbitul badana. Apa itu tasbit? Menjadikan kita lambat, berat. Dari ya badan ini menjadi berat, lambat, susah dalam melakukan ketaatan. Ini apa sebabnya? Maksiat, syahwat. Ya, paham ini? Syahwat. Terus علامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين وبهما تنال الإمامة في الدين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa'alamatul ilmi nafi'i annahu yuzilu hadainil maradainil azimain. Coba bahasa beliau apa? Penyakit yang sangat azim ini, itu sangat mengerikan. Jadi alamat ilmu yang bermanfaat, tanda ilmu yang bermanfaat, ilmu itu menghilangkan dua penyakit yang sangat mengerikan, sangat berbahaya. Itu apa? Asyubhat dan syahwat. Wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihima syai'ain. Dan akan ilmu yang bermanfaat akan melahirkan untuk hamba ya, itu lawan dari keduanya fi muqabalatihima, itu dua perkara juga. Itu apa? Wa huma al-yaqin alladhi huwa dhiddu syukuk. Yakin ini lawan dari syak. Kan ini ilmu yang bermanfaat menghilangkan syak. Berarti yang ada apa? Al-yakin kan? Bisa paham ini? Jadi dia bersihkan asyak. Jadi yang ada al-yakin. Wal imanut tam. Keimanan yang yang sempurna al-musilu lil 'abdi li kulli matlub, yang menyampaikan hamba kepada semua yang dia inginkan. Al-muthmiru lil a'mali salihati alladhi huwa diddun lisyahwat, yang melahirkan berbuah amalan-amalan saleh yang mana ini adalah lawan dari syahwat. Bisa paham ini arahnya ya? Jadi proses pembersihan itu dari sini. Dan langsung bersih begitu. Prosesnya apa? Ilmu yang bermanfaat melahirkan apa? Al-yakin. Al-yakin inilah yang membersihkan asyukuk. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan apa? Iman. Iman ini melahirkan apa? Amalan saleh. Dan ini lawan dari asyahwat. Bisa paham prosesnya, alurnya ini? Fakullama zada al-insanu min al-ilmi an-nafi'i hasala lahu kamalul yaqini wa kamalul iradah. Oleh karena itu, setiap kali bertambah ya seseorang dari ilmu yang bermanfaat, ya belajar dengan metode yang benar, dia dapat ilmu yang bermanfaat. Paham ini? Setiap kali dia dapat ilmu yang bermanfaat, bertambah ilmunya, maka hasala lahu kamalul yaqini wa kamalul iradah. Maka akan terwujud bagi dirinya kesempurnaan yakin dan kesempurnaan iradah. Itu amalan saleh. Dari keimanan tentunya, ya. Dari iman yang sempurna kemudian melahirkan amalan saleh. Antum merasa gini, antum setiap belajar ya semakin yakin, ya motivasi untuk beramal amalan saleh, ya semakin ini harus didapat ini, ya harus didapat. Itu ciri ilmu yang bermanfaat, ya ciri ilmu yang bermanfaat. Dan seperti sebagian, katanya
sampai bikin majelis daurah apa, tapi yang sampaikan bukannya faedah, bukan apa, cuma perkara fitnah yang orang bukan malah semangat beribadah, semakin yakin, malah semakin panas hatinya, semakin sesak dadanya. Maka ini koreksi bagi banyak dari kita yang menyampaikan ilmu. Ya sampai jauh-jauh datang, sampai bikin daurah, tapi bukannya bertambah ilmunya, keimanannya ini yang dengar, tapi malah semakin sempit dada. Nanya, semakin tidak enak hatinya. Bagaimana caranya? Ya enggak? Berarti ilmu apa yang sampaikan itu? Ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sebut ini, sebut itu. Subhanallah. Paham ini? Berbeda dengan misalnya ar-rudud. Ya, memang bantahan, tapi memang itu syar'i, sesuai dengan thariqah para ulama. Itu menambah keyakinan. Karena kita tahu, sesat ternyata ini. Dhallun mudhil. Ya, ini orang dhal mudhil. Tahu dhal mudhil? Isim fa'il itu dua-duanya. Dhalla yadhillu dan adalla yudhillu. Sesat dan menyesatkan. Kan yakin sesat. Yakin ini kebenaran. Iya enggak? Itu ilmu yang bermanfaat seperti melahirkan amalan. Tinggalkan itu yang sesat, amalkan itu yang hak. Bisa dipahami? Baik. Wala tatimu sa'adatul 'abdi illa bi ihtima'i hadainil amrayn, dan tidak akan sempurna kebahagiaan hamba kecuali dengan berkumpulnya dua perkara ini, itu kamalul yakin dan kamalul iradah. Coba lihat, wa bihima tunalul imamatu fid din. Ya, bihima di mana ditaruh sama Syekh? Ini bihima jar majrur, tempatnya di mana biasanya? Marartu bi Muhammadin. Bi Muhammadin di mana disimpan asalnya? Oh jamaah, ajibu. Marartu bi Muhammadin. Bi biasanya di mana ini huruf jar? Di belakang toh? Ditaruh di depan, apa maksudnya? Taksis. Bihima, hanya dengan keduanya tunalul imamatu fiddin. Kepemimpinan imamah dalam agama bisa diraih. Bihima, hanya dengan dua ini. Apa dalilnya? Qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan mereka jadi a'immah fiddin? Yahduna bi amrina kapan? Dua, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat kami. Sudah paham ini? Ya. Jadi kamalul yakin wa kanu bi ayatina yuqinun, kamalul iradah wa lamma sabaru. Ya. Bisa paham ini? Jadi dengan sabar, dengan yakin, ini dengan keduanya lah kita bisa meraih al-imamatu fid din. Terus, dan ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya pembahasan bagus tentang ayat ini. Cuma saya lupa di kitab apa. Ya, pernah ada seorang ustadz kita bikin daurah tentang ayat ini, tafsir ayat ini. Saya lupa di kitab apa ya. Mungkin ada yang ingat, ada teman-teman yang tahu. Ini bagus sekali Ibnul Qayyim rahimahullah mengurai ayat ini. Ya, satu ayat ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Terus wa darajatul yaqini salatun kullu wahidatin a'la minal ukhra, ilmul yaqini wa 'ainul yaqini wa haqqul yaqin. Dan tingkatan keyakinan ini ada salah cetak di cetakan ini. Antum ada baknya situ, darajatul yakin ada baknya. Antum lihat? Itu salah cetak ya. Tanda itu. Kalau orang baru belajar baca kitab itu pasti akan pusing. Apa ada baknya, dayaknya ini? Ya enggak. Jadi kalau sudah lancar baca kitab biasanya luput. Ya, dan tingkatan yakin itu ada 3. Dan setiap tingkatan itu a'la, lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang pertama ilmu yakin, ini yang paling rendah. Wa ainul yakin lebih tinggi, yang paling tinggi haqqul yakin. Terus. Fa ilmul yaqin ka ilmina al-ana fil jannati wan nar. Ilmu yakin seperti ilmu kita tentang surga dan neraka sekarang. Kita yakin tak? Itu namanya ilmu yakin. Ya kita belum lihat, belum masuk. Paham ini? Itu namanya ilmu yakin, baru ilmu. Ini paling bawah. Kita dengan dalil Al-Quran Sunnah kita tetapkan adanya surga dan neraka dengan rincian-rinciannya. Terus wa ainul yaqin idza warada an-nasul qiyamah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ainul yakin ketika manusia mendatangi hari kiamat. Maksudnya ada di pada mahsyar. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa dan dinampakkan al-jahim lil ghawin. Ini fara'auhuma, ayo. Fara'auhuma qabla ad-dukhul. Ini ra'a, dia lihat, mereka lihat ya surga dan neraka sebelum masuk. Namanya ini apa? Ainul yakin, sudah dilihat.
Ya, kalau tadi di dunia masih ilmu yakin. Ya, yakin juga namanya, tapi baru ilmu. Pas di hari kiamat di pada mahsyar didekatkan surga, dinampakkan neraka, maka ainul yakin, mereka sudah lihat oh ini surga neraka. Terus terakhir yang paling tinggi, wa haqqul yaqin idza dakhaluhuma. Hakul yakin ketika mereka masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalam surga ya. Ya. Paham ini? Hakul yakin sudah, karena dia sudah masuk dalam surga. Ya, sudah ilmu yakin, ya ainul yakin, hakul yakin. Karena kenapa? Sudah di surga. Begitu pula penduduk neraka yang asalnya ilmu yakin, ainul yakin, kemudian hakul yakin. Dia sudah rasa apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa hasilu dzalik anna al-ilma syajaratun tuthmiru kulla qawlin hasanin wa 'amalin salih. Subhanallah. Terus wal jahlu syajaratun tuthmiru kulla qawlin wa 'amalin khabithin. Ini analogi ya. Ini perumpamaan dari Syekh luar biasa. Dan inilah juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim. Perumpamaan tentang pohon, ya. Syajaratin thayyibah dan syajarah khabithah. Coba lihat. Kesimpulannya adalah ilmu, itu ilmu yang bermanfaat adalah syajarah. Adalah sebuah pohon. Pohon bagaimana? Nakirah setelahnya jumlah. Tuthmiru kulla qawlin hasan wa amalin salih. Subhanallah. Ilmu adalah sebuah pohon, ilmu yang bermanfaat tentunya, sebuah pohon yang senantiasa membuahkan ucapan yang baik. Semua ucapan baik itu pohonnya apa? Pangkalnya apa? Ilmu. Wa amalin salih, dan juga ilmu yang bermanfaat adalah pohon yang akan senantiasa membuahkan amalan saleh. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apa lanjutan ayatnya? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi amri rabbiha. Bi idzni rabbiha. Ya, paham? Tu'ti ukulaha kulla hinin. Ya. Dia berbuah setiap waktu. Tidak ada musimnya. Ya, bayangin. Apa pohon begitu luar biasa. Bisa kaya itu yang punya pohon kalau ya. Cengkeh ada musimnya, pala ada, seterusnya ada musimnya. Padi, ya ada musimnya. Ini tiap waktu. Paham ini? Di sini buahnya adalah ucapan yang baik, amalan saleh. Ini juga diantara bentuk cara mengukur ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya amalan kita masih bagaimana, ucapan kita juga, ini berarti kita harus banyak belajar. Ya, ini mungkin karena kurangnya ilmu kita, dangkalnya ilmu kita masih ngawur ngomongnya, masih ini. Paham ini? Walaupun orang mengatakan dia ustaz berilmu begini, hebat ilmunya, coba lihat ucapannya, apa yang dia ucapkan, apa yang disampaikan, apa yang didakwakan. Kesesatan ya enggak ada. Ilmu yang bermanfaat seperti itu. Paham ini? Wal jahlu syajaratun tuthmiru kulla qawlin wa amalin khabith. Subhanallah. Dan kebodohan itu adalah pohon yang memberikan buah ucapan dan perbuatan yang jelek, yang menjijikkan. Berarti dengan bahasa lain apa? Pangkal dari ucapan dan perbuatan yang rusak, yang jelek, menjijikkan, itu pangkalnya apa? Kejahilan. Nah ini. Jadi mengerikan itu kejahilan, jemaah sekalian. Lihat aja zaman jahiliyah, coba yang mana budaya nyata. Bisa dipahami? Baik. Terakhir, wa idza kana al-'ilmu bi hadhihi al-mathabah fayanbaghi lil-insani an yahrisa kullal hirs فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله ويبدأ بالأهم فالأهم. Subhanallah, luar biasa ya Syekh ya. Kalimat-kalimatnya dalam ya. Coba lihat. Jika ilmu sudah seperti ini kemuliaannya, kedudukannya ya, kita sudah paham toh afdalal minan dan seterusnya ya enggak, sifat-sifatnya ya, ini nikmat yang paling afdal, maka maka hendaknya, seharusnya, seyogyanya bagi seorang, khususnya para penuntut ilmu, untuk semangat hirs dengan sebenar-benarnya, dan dia jitahid bersungguh-sungguh dalam fi tahsili, dalam mewujudkan ilmu tersebut. Ini pesan untuk siapa ini asalnya?
Itu para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang paling pertama harus paham ini nasihat ini. Hendaknya dia betul-betul semangat, punya hirs, punya kemauan kuat dan ijtihad. Sungguh-sungguh fi tahsil, di dalam mewujudkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Ya. Kadang ini badan capek, tubuh kita butuh istirahat, tapi bukan berarti kita tidak ijtihad, tidak. Bedakan. Ya, bukan berarti kita rajin itu tidak tidur, ngawur juga itu ya. Tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tetap tidur, cuman ya ada ijtihad, ada hirs, kemauan yang kuat. Cukup begitu? Coba lihat kaca Syekh, dalamnya Syekh yang saya bilang tadi. Yang kedua, wa ayyudimal isti'anata billah fi tahsil. Luar biasa. Dan seharusnya, seyogyanya, sepantasnya dia untuk senantiasa continue, terus menerus memohon pertolongan kepada Allah fi tahsilihi, dalam belajar ilmu. Ini yang kita uraikan di awal pelajaran. Ya, usul fi tafsir. Nabi saja disuruh apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Nabi saja disuruh berdoa, minta tambah ilmu. Ya, kita sudah pelajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu talabul ilmi ibadah, maka harus kita banyak minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah, ya Allah pahamkan saya pelajaran ini, ya Allah mudahkan saya, beri saya begitu. Ya. Bukan sekedar apa mengandalkan semangat dan kemauannya Anda. Dia mengandalkan kerajinannya, kesungguhannya saja tidak. Tapi senantiasa dia ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa kalau Allah tidak tolong kita, tidak bisa. Pasti ada saja halangan, ada begini, motor, sudah tidak belajar. Iya, kita bisa begini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau harus dia senantiasa meminta. Isti'anah apa? Talabul aun, ya, meminta, berdoa. Terus yang terakhir, yang ketiga, wa ya bada bil aham fal aham minhu. Dan hendaknya dia memulai dengan yang paling penting, kemudian yang paling penting setelahnya. Ini namanya apa? Ada skala prioritas. Ya, kita saya baru masuk Ustaz, RBA 4. Tapi Ustaz Ubaid ngajar ada Miftah, ada Qatar, ada Alfiyah. Saya mau Alfiyah Ustaz. Ini harus punya cita-cita yang tinggi. Saya mau ikut Alfiyah. Apa itu syaratnya saya? Ini saya ingatkan. Kalau belajar, dahulukan yang paling penting, step by step. Ya. Paham ini? Jangan langsung semua mau digosok. Ya. Semua ada semua diikuti, tidak. Yang paling penting. Apa yang paling penting bagi dirimu, kamu mana? Dikatamu paling bawah. Belajar Miftah dulu. Ya, nanti satu bait lanjut ke Jurumiyah. Jangan langsung saya mau ikut kotor dulu. Jadinya tidak ada yang jadi. Paham ini? Tidak ada yang jadi. Terakhir. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها فلهذا قلت. Nah, di antara yang paling pentingnya adalah mengetahui. Ini kan beliau sudah bilang, kita kalau belajar harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang paling penting setelahnya. Kata Syekh, dan di antara yang paling penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah ma'rifatu usulihi wa qawaidihi, yaitu mengenal pokok-pokok dan kaidah-kaidah ilmu yang kembali kepadanya banyak masalah-masalah, perkara-perkara. Ini yang beliau akan uraikan. Cukup dulu ya. Afwan ini agak lewat ya, banyak lewatnya. Sekian. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.